perkembangan moral menurut Lawrence Kohlberg. Pokok bahasan terbagi 6 pokok, yaitu definisi moral, konsep-konsep moral, pola perkembangan moral, teori Lawrence Kohlberg, tanggapan kritis kelompok, dan kesimpulan. Definisi moral. Definisi moral secara etimologi, moral berasal dari kata Latin mores yang berarti tata cara, kebiasaan, dan adat. Menurut KBBI, moral adalah baik buruknya yang diterima secara umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya. Menurut Russell Swenbrook, moral merupakan pernyataan dari pemikiran yang berhubungan dengan keantusiasan seseorang dalam bekerja, di mana hal itu dapat merangsang perilaku orang tersebut. Adapun kesimpulannya, moral adalah baik buruknya perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya. Moral merupakan standar perilaku yang memungkinkan setiap orang yang dapat hidup secara kooperatif dalam suatu kelompok. Moral dapat mengacu pada saksi-saksi masyarakat terkait perilaku yang benar dan diterima. Konsep moral. Adapun kesadaran moral adalah kesadaran dalam diri manusia bahwa tindakannya itu disarankan atas rasa wajib, sukarela, tanpa paksaan, dan keluar dari pribadiannya. Ada perbuatan manusia yang tampaknya baik tetapi tidak dapat dinilai baik atau buruk perbuatannya, itu karena tidak didasarkan atas kesadaran moral. Pengetahuan nilai moral. Nilai moral adalah nilai yang berkaitan dengan perbuatan baik dan buruk yang menjadi dasar kehidupan manusia dan masyarakat. Masyarakat, di mana istilah manusia bertunjuk kepada manusia atau orang lainnya dalam tindakan yang memiliki nilai positif atau negatif. Pandangan ke depan artinya bagaimana kita dapat bersikap, berpikir lebih jauh ke depan tentang dampak yang akan dirasakan ke depannya. Berarti apakah sikap kita ke depannya ini masih sama dengan sikap kita sebelumnya atau sudah ada perubahan. Penalaran moral adalah kemampuan atau konsep dasar seseorang untuk dapat memutuskan masalah sosial moral dalam situasi kompleks dengan melakukan penilaian terlebih dahulu terhadap nilai dan sosial mengenai tindakannya, apa yang akan dilakukannya. Pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah pilihan yang menghasilkan keputusan yang baik yang secara moral dapat diterima oleh kelompok dan masyarakat. Pengetahuan diri merupakan suatu konsep mengenai diri individu itu sendiri yang meliputi bagaimana seseorang memandang, memikirkan diri, menilai dirinya sehingga tindakan-tindakannya sesuai dengan konsep tentang dirinya tersebut. Pola perkembangan moral dapat kita lihat dari bayi yang baru lahir tidak membawa aspek moral sehingga dianggap sebagai amoral atau non-moral. Aspek moral adalah sesuatu yang berkembang dan dikembangkan menurut teori psikoanalisa dan teori belajar. Pertama-tama kita akan membahas tentang teori psikoanalisa. Perkembangan moral yang dimaksud adalah
proses internalisasi norma-norma masyarakat dan kematangan organik biologi. Seperti seseorang yang telah mengembangkan aspek moral bila telah menginternalisasikan aturan-aturan atau kaidah-kaidah kehidupan di dalam masyarakat dan dapat mengaktualisasikan dalam perilaku yang terus-menerus. Atau dengan kata lain, telah menetap menurut teori psikoanalisa perkembangan moral dipandang sebagai proses internalisasi norma-norma masyarakat dan sebagai kematangan dari sudut organik biologi. Menurut teori psikologi belajar, perkembangan moral dilihat dari hasil rangkaian stimulus respon yang dipelajari oleh anak, antara lain berupa hukuman atau punishment dan ujian atau reward yang sering dialami oleh anak. Konsep teori psikoanalisa dan teori belajar tentang proses perkembangan moral adalah bahwa seseorang telah mengalami perkembangan moral apabila ia memperlihatkan adanya perilaku yang sesuai dengan aturan-aturan yang ada di masyarakatnya. Dengan kata lain, perkembangan moral berkorelasi dengan kemampuan menyesuaikan diri individu. Saat ini kita akan membahas tentang teori Lawrence Kohlberg, tetapi sebelum kita mengetahui teorinya, alangkah baiknya kita harus mengetahui siapa itu Lawrence Kohlberg. Lawrence Kohlberg lahir pada tanggal 25 Oktober 1927. Ia bersekolah di Andover Academic di Massachusetts. Pada tahun 1948, ia masuk Universitas Chicago. Setahun kemudian ia meraih Bachelor. Ia mengambil bidang psikologi dan tertarik dengan teori pijat. Pada tahun 1958, ia lulus S3 dengan disertai The Development of Models of Thinking and Cause in the Year 10 to 16 atau landasan teori perkembangan moralnya. Pada tahun 1962 sampai 1968, ia mengajar di Universitas Chicago yang adalah alma maternya. Ia juga mengajar di Harvard sejak tahun 1968. Menurut Kohlberg, ia dilahirkan anak belum dan tidak membawa aspek moral. Kohlberg juga berpendapat bahwa aspek moral merupakan sesuatu yang berkembang dan dikembangkan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tahap-tahap perkembangan moral Lawrence Kohlberg. Tahap-tahapnya terbagi atas 3. Yang pertama itu ada prakonvensional, yang kedua itu konvensional, dan yang ketiga pasca konvensional. Baik, kita akan membahas yang pertama. Yang pertama itu ada tahap punishment and obedience orientation, yang artinya konsekuensi menentukan baik buruknya tindakan. Pada tahap ini suatu perilaku akan dianggap baik untuk mendapat hadiah dan menghindari hukuman. Yang kedua itu ada tahap instrumental relativist orientation atau bisa disebut hedonistic orientation, yang artinya tindakan diikatkan benar apabila tindakan tersebut mampu memenuhi kebutuhan untuk diri sendiri maupun orang lain. Pada tahap ini terjadi hubungan transisional, yaitu akan berlaku baik jika diperlakukan dengan baik atau sebaliknya. Baik, saya akan memberikan contoh pada tahap prakonvensional ini. Contohnya itu adalah seseorang akan menggunakan helm ketika ia tahu bahwa ada sebuah penilangan yang akan membawa dia ke ranah hukum. Seperti itu. Baik, yang kedua,
konvensional. Pada tahap konvensional ini juga terbagi atas dua. Yang pertama, interpersonal concordance, yang artinya tindakan yang menyenangkan, membantu, atau tindakan yang diakui dan diterima oleh orang lain. Pada tahap ini, orang akan melakukan kebaikan hanya untuk dibilang baik. Yang kedua, ada tahap law and order orientation, yang artinya pandangan anak selalu mengarah pada otoritas, pemenuhan aturan-aturan, dan juga upaya untuk memelihara tertib sosial. Pada tahap ini perbuatan baik dilakukan hanya untuk memenuhi aturan dalam masyarakat. Baik, saya akan menjelaskan atau memberikan contoh pada tahap konvensional ini. Contohnya adalah seseorang akan menggunakan helm karena ia tahu bahwa itu adalah sebuah aturan dalam masyarakat atau aturan dalam lalu lintas, seperti itu. Baik, saya akan menjelaskan yang ketiga, yaitu pasca konvensional, juga terbagi atas dua. Yang pertama itu social contract legalistic orientation, yang artinya tindakan yang dianggap bermoral merupakan tindakan yang mampu merefleksi hak-hak dan kewajiban masyarakat. Dan pada tahap ini, perilaku baik dilakukan atas dasar kesepakatan dan musyawarah dari masyarakat. Yang kedua ada orientation of universal ethical principle, yaitu kesadaran manusia yang mencangkup prinsip-prinsip etis. Pada tahap ini perilaku baik dilakukan atas kesadaran dalam diri setiap pribadi manusia. Baik, saya juga akan memberikan contoh pada tahap pasca konvensional ini, yaitu seseorang menggunakan helm karena ia tahu dan sadar bahwa itu penting, dan ini melakukan untuk mengasihi diri dan juga sesamanya manusia, begitu. Baik, kami kelompok menanggapi kritis tentang materi yang kami sampaikan, yaitu teori yang dibeberkan oleh Lawrence Kohlbrecht. Kami kelompok setuju dengan pandangannya. Dia menyampaikan pandangannya secara sistematis sehingga dapat diterima dengan 6 tahap sesuai usia dan pola pikir seseorang yang telah diteliti lebih dulu. Dan juga Kohlbrecht mengemukakan teori perkembangan moral berdasarkan teori Piaget, yaitu dengan pendekatan organismik yang melalui tahap perkembangan yang memiliki urutan pasti dan berlaku secara universal. Selain itu, Kohlbrecht juga menyelidiki struktur proses berpikir yang mendasari perilaku moral, yaitu moral behavior.